Ya, selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang katabolisme. Katabolisme itu apa? Nanti kita lihat bersama dalam pembahasan materi kali ini. Katabolisme itu merupakan bagian dari metabolisme. Perlu kalian ketahui, metabolisme itu merupakan keseluruhan reaksi kimia di dalam sel yang nantinya melibatkan enzim di dalam tubuh makhluk hidup dengan tujuan untuk menghasilkan energi. Ya, jadi katabolisme itu merupakan bagian, hanya sebagian dari proses metabolisme. Karena proses metabolisme itu terbagi menjadi dua, ada katabolisme dan anabolisme. Secara sederhana, katabolisme itu merupakan proses pemecahan atau proses penguraian, sedangkan anabolisme itu merupakan proses penyusunan. Satunya proses pemecahan, satunya proses penyusunan. Jadi kedua tahapan ini saling berkaitan. Tapi untuk pembahasan kali ini saya akan menjelaskan fokusnya ke katabolisme terlebih dahulu. Pengertian katabolisme secara utuh itu adalah proses pemecahan atau penguraian senyawa kompleks, yaitu glukosa, ke senyawa yang lebih sederhana dengan menghasilkan energi. Energinya itu berupa ATP, yaitu singkatan dari adenosin trifosfat, yang difungsikan oleh organisme untuk beraktivitas. Secara sederhananya, jika dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari, jika kalian satu hari saja tidak makan dan minum, badan kalian akan terasa lemah, ya, akan terasa lemah, lemes. Ya, karena itu tidak adanya asupan yang masuk sehingga tidak terjadi proses pemecahan. Ya, ketika tidak ada makanan yang masuk, tidak ada yang dipecah, energi yang untuk digunakan untuk beraktivitas juga tidak ada. Ya, makanya membuat badan kalian lemas gitu. Cara sederhananya jika dikaitkan di kehidupan sehari-hari adalah seperti itu. Katabolisme itu ada dua jenis, ya. Yang pertama ada respirasi aerob, yaitu respirasi yang membutuhkan oksigen bebas. Yang kedua ada respirasi anaerob atau nama lainnya fermentasi. Nah, sekarang kita lihat bersama tahapan dari respirasi aerob itu sendiri seperti apa dan anaerob itu seperti apa, terus kemudian perbedaannya apa. Nah, kita lihat bersama. Tahapan respirasi aerob, respirasi yang membutuhkan oksigen bebas, ini melalui 4 tahapan. Tahapan pertama yaitu glikolisis. Tahapan yang kedua ada dekarboksilasi oksidatif. Tahapan yang ketiga ada siklus Krebs, dan terakhir ada transport elektron. Untuk proses glikolisis ini ternyata terjadi di sitoplasma, yaitu cairan yang ada di dalam sel. Jika kalian lihat atau kalian buka kembali materi sel pada kelas 11, dilihat di struktur bentuk selnya, cairan yang ada di dalam sel itu adalah sitoplasma. Nah, glikolisis terjadinya di situ. Sedangkan 3 tahapan lainnya yaitu dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron ini terjadinya di mitokondria. Maka dari itu fungsi utama dari mitokondria ini sebagai penghasil energi atau rumah energi, karena 3 tahapan lainnya terjadinya di mitokondria. Sekarang kita lihat satu persatu dari masing-masing tahapan dari respirasi aerob.
Tahapan yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis itu merupakan peristiwa pemecahan satu molekul glukosa yang jumlah atom C-nya ada 6 menjadi 2 molekul asam pirufat yang jumlah atom C-nya masing-masing berjumlah 3, sehingga jika dikalikan akan sama dengan jumlah atom C yang dimiliki oleh glukosa. Hasil akhir dari proses glikolisis itu sendiri nantinya akan dihasilkan 2 ATP plus 2 senyawa NADH plus 2 asam pirufat. Tahapan dari glikolisis itu sendiri adalah seperti ini ya. Tahapan ini sama dengan tahapan yang sebelah ya. Jadi sini ke bawah ini sama. Pak, jika tahapan yang di bawah itu sama, berarti kan harusnya dihasilkan ATP-nya berjumlah 4, karena kan ini sudah ada 2, 1 dan 2. Kenapa hasil akhirnya 2 ATP? Perlu kalian lihat juga pada bagian atas, ATP itu ternyata digunakan terlebih dahulu untuk pengubahan dalam proses pemecahan glukosa ya. Ini ATP-nya sudah digunakan. Yang digunakan berjumlah berapa? 2 ya. Sudah digunakan 2, tetapi di sini dihasilkan 4 ATP, sehingga hasil bersihnya akan dihasilkan sebanyak 2 ATP itu. Senyawa NADH di sini terbentuk, di sini juga terbentuk, maka juga dihasilkan 2 senyawa NADH plus 2 asam pirufat yang masing-masing atom C-nya berjumlah 3, 1, 2, 3. Ini glukosa 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu tahapan dari proses glikolisis. Sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi ya, dari katanya ini merupakan pelepasan atau penguraian atom C, karbon. Pada tahapan ini akan terjadi pengubahan asam pirufat yang tadi dihasilkan di glikolisis akan diubah menjadi senyawa asetil-CoA atau asetil koenzim A. Hasil akhir dari tahapan dekarboksilasi oksidatif itu nanti akan dihasilkan 2 senyawa asetil koenzim A plus 2 senyawa NADH. Pada tahapan ini tidak dihasilkan ATP ya. Pada tahapan ini tidak dihasilkan ATP. Gambaran dari proses dekarboksilasi oksidatif adalah seperti ini ya. Senyawa asam pirufat dengan atom C-nya 3 ini akan diubah menjadi senyawa asetil-CoA yang atom C-nya hanya berjumlah 2 ya. Terus atom C satunya lagi kemana? Atom C satunya lagi akan dilepaskan terbentuklah CO2. Nah, karena yang masuk ke dalam proses dekarboksilasi oksidatif itu asam piruvatnya berjumlah 2, sehingga CO2 yang terbentuk juga ada 2. Nah, ketika terjadi pelepasan satu atom C membentuk CO2, ini ternyata disertai dengan terbentuknya senyawa NADH ya. Ketika terbentuk senyawa NADH, koenzim A masuk bergabung sehingga terbentuklah senyawa asetil koenzim A. Nanti senyawa inilah yang akan masuk ke tahapan berikutnya, yaitu pada tahapan siklus Krebs. Siklus Krebs. Pada siklus Krebs, dalam sekali siklusnya ini akan melepaskan 2 molekul karbon dioksida. Sekali siklus ya. Berarti kan karena tadi yang masuk ke siklus Krebs ada 2 asetil-CoA, tinggal dikalikan saja dengan
2. Berarti totalnya akan dihasilkan keseluruhannya 4 molekul CO2. Hasil akhir dari siklus Krebs itu sendiri nantinya akan dihasilkan 2 molekul ATP, 6 senyawa molekul NADH, dan 2 FADH. Ya, ini hasil akhir dari siklus Krebs. Terus kemudian kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu transport elektron. Transport elektron itu sendiri merupakan proses terakhir dari sistem respirasi aerob. Ya, ini merupakan tahapan terakhir, yaitu pengangkutan elektron secara oksidasi reduksi yang menggunakan bahannya adalah ada senyawa NADH dan senyawa FADH. Yang perlu kalian ingat, satu molekul NADH itu nanti akan diubah menghasilkan 3 ATP ya. Satu molekul NADH menghasilkan 3 ATP. Sedangkan satu molekul FADH itu menghasilkan 2 ATP. Nah, tadi pada tahapan sebelum transport elektron kan dihasilkan senyawa NADH dan FADH. Jika kalian lihat kembali tahapan sebelumnya pada glikolisis dihasilkan 2 senyawa NADH. Terus kemudian di dekarboksilasi oksidatif juga dihasilkan 2 senyawa NADH. 2 tambah 2 4. Terus masuk ke siklus Krebs dihasilkan 6 senyawa NADH. Berarti total yang masuk ke transport elektron ada 10 NADH. Nah, 10 NADH kita kalikan 3. Berapa? Berarti 30 ATP. Hanya dihasilkan dari molekul NADH. Sedangkan senyawa FADH ini hanya dihasilkan di tahapan siklus Krebs berjumlah 2. 2 kali 2 4 ATP dihasilkan. Jadi hasil akhir dari transport elektron itu sendiri nantinya akan dihasilkan 6H2O plus 34 ATP ya, karena respirasi aerob itu membutuhkan oksigen bebas. Oksigen itu nanti akan bergabung dengan hidrogen membentuk H2O sejumlah 6. Nah, ini. Jadi total keseluruhan dari tahapan respirasi aerob itu nanti akan dihasilkan 38 ATP. Ya, karena di transport elektron dihasilkan 34, di siklus Krebs juga dihasilkan 2, pada dekarboksilasi tidak dihasilkan, di glikolisis juga dihasilkan 2, jadi keseluruhan totalnya ada 38 ATP. Kesimpulan dari proses respirasi aerob bisa kalian lihat pada gambar ini ya. Glikolisis terjadi di sitoplasma. Bahan utamanya atau inputnya ada glukosa. Produk ini hasil akhirnya dihasilkan 2 asam pirufat, 2 NADH plus 2 ATP. Dekarboksilasi oksidatif terjadi di matriks mitokondria. Bahan utamanya atau inputnya yang masuk ada 2 asam pirufat. Produk atau hasil akhir dihasilkan 2 asetil-CoA plus 2 CO2 plus 2 NADH. Siklus Krebs masih di matriks mitokondria. Bahan utamanya 2 asetil-CoA. Hasil akhirnya 4 CO2 plus 6 NADH plus 2 FADH plus 2 ATP. Terus kemudian di transport elektron terjadi di membran dalam mitokondria. Input atau bahan utamanya ada NADH dan FADH. NADH-nya berjumlah 10, FADH-nya berjumlah 2. Hasil akhirnya dihasilkan 34 ATP plus 6 H2O. Terus kemudian bagian bawah ini adalah merupakan rumus dari respirasi aerob ya. C6H12O6 ini adalah glukosa. Dengan bantuan oksigen akan dihasilkan 6 CO2 6 H2O plus 38 ATP. Ini merupakan
tahapan dari respirasi aerob. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu respirasi anaerob atau nama lainnya adalah fermentasi. Fermentasi ini menghasilkan energi yang jauh lebih sedikit dibandingkan respirasi aerob. Respirasi aerob dihasilkan 38 ATP, sedangkan pada respirasi anaerob atau fermentasi dihasilkan hanya 2 ATP. Fermentasi itu terbagi menjadi 2 lagi, yaitu ada fermentasi alkohol dan satunya lagi ada fermentasi asam laktat. Persamaan antara respirasi anaerob dan aerob itu sama-sama mengalami proses glikolisis, ya. Ada proses glikolisis pada fermentasi juga mengalami proses itu, ya, dari glukosa diubah menjadi 2-asam pirufat. Ini merupakan proses glikolisis. Tetapi pada respirasi anaerob ini tidak sampai melanjutkan ke siklus Krebs dan transport elektron. Maka dari itu ATP yang dihasilkan pun jauh lebih sedikit. Kita lihat satu persatu dari prosesnya. Fermentasi alkohol, glukosa diubah menjadi 2 pirufat, ya, menghasilkan 2 ATP plus 2 NADH, ya, ini 2 NADH. Asam pirufat yang atom C-nya berjumlah 3 ini akan diubah menjadi 2 asetaldehid yang atom C-nya berjumlah 2. Maka dari itu harus ada 1 atom C yang dilepaskan. Nah, 1 atom C itu dilepaskan, terbentuklah CO2. Nah, kemudian 2 asetaldehid ini diubah menjadi 2 etanol dengan bantuan senyawa NADH yang memberikan ion hidrogennya untuk bergabung dengan asetaldehid dan terbentuklah 2 etanol. Jadi 2 asetaldehid ini bergabung dengan ion H+, ion hidrogen dari NADH untuk membentuk 2 etanol. Jadi hasil akhir dari fermentasi alkohol nanti ada 2 ATP, 2 CO2 plus 2 etanol. Ini untuk fermentasi alkohol. Sedangkan pada fermentasi asam laktat ini tidak melepaskan CO2, jadi sama mengalami proses glikolisis menjadi 2 asam pirufat, langsung diubah menjadi 2 asam laktat dengan bantuan senyawa dengan bantuan ion hidrogen yang dilepaskan dari senyawa NADH, langsung diubah menjadi 2 asam laktat. Yang perlu kalian ketahui, asam laktat itu terbentuknya di dalam otot manusia. Jika kalian beraktivitas terus kemudian kalian merasa lelah, nah, rasa lelah itu karena terbentuknya asam laktat. Jadi asam laktat itu lebih dikenal sebagai asam lelah tidak melepaskan CO2. Jika bisa kalian bayangkan jika ketika kalian beraktivitas terus kemudian terbentuk asam laktat, jika asam laktat itu dalam pembentukan asam laktat menghasilkan CO2, maka kan otot kalian bisa mengembang seperti roti. Nah, tapi kan kenyataannya tidak. Maka dari itu pada tahapan fermentasi asam laktat tidak mengalami pembentukan CO2. Ini hasil akhir dari fermentasi alkohol dan asam laktat.
fermentasi alkohol, hasil akhirnya ada 2 ATP plus 2 CO2 plus 2 etanol. Sedangkan fermentasi asam laktat dihasilkan 2 ATP plus 2 asam laktat. Ini. Jadi perbedaannya antara alkohol dengan asam laktat ini ada tidaknya CO2 yang terbentuk. Jika pada alkohol terbentuk CO2, tetapi pada asam laktat tidak terbentuk. Nah, tabel yang kalian lihat ini adalah tabel perbedaan antara respirasi aerob dan respirasi anaerob. Bisa kalian lihat ya. Untuk aerob membutuhkan oksigen, sedangkan anaerob tidak. Tempat terjadinya aerob terjadi di sitoplasma dan mitokondria. Pada anaerob ini hanya di sitoplasma. Respirasi aerob memecah glukosanya secara sempurna, sedangkan anaerob tidak sempurna. Aerob menghasilkan 38 ATP, anaerob hanya menghasilkan 2 ATP. Nah, pada respirasi aerob, hidrogen yang dibebaskan itu nanti bergabung dengan O2 sehingga terbentuklah H2O atau air. Sedangkan pada respirasi anaerob, hidrogen yang dibebaskan ini bergabung dengan produk atau hasil akhir sementara maksudnya. Pada fermentasi alkohol kan ada asam pirufat itu diubah menjadi asetaldehid. Nah, asetaldehid tadi sebelum diubah menjadi etanol, dia bergabung dengan hidrogen yang tadi dibebaskan oleh senyawa NADH sehingga terbentuklah etanol. Kalau pada asam laktat, asam pirufat langsung bergabung dengan hidrogen sehingga terbentuklah asam laktat. Jadi hidrogen yang dibebaskan oleh senyawa NADH ion H+ itu digunakan untuk pembentukan asam laktat dan etanol. Sedangkan pada aerob ini untuk bergabung dengan O2 sehingga terbentuklah H2O. Respirasi aerob keberlanjutannya tanpa batas, sedangkan anaerob ini jangka pendek. Rumus kimianya bisa kalian lihat. Glukosa plus 6O2 akan dihasilkan 6H2O plus 6 CO2 dan 38 ATP. Sedangkan anaerob sama, bahannya sama glukosa, tetapi hasil akhirnya yang berbeda. Pada bagian atas ini adalah hasil akhir dari fermentasi asam laktat ya. Sedangkan yang di bawah ini adalah fermentasi alkohol. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, perbedaan sederhananya antara asam laktat dan fermentasi alkohol itu dilihat dari ada tidaknya terbentuk CO2 ya. CO2 terbentuk itu hanya terdapat di fermentasi alkohol, sedangkan pada asam laktat tidak terbentuk CO2. Demikian penjelasan materi tentang katabolisme. Jika masih ada yang bingung, silakan nanti bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Tanyakan, jangan takut bertanya. Jika memang bingung, dengan senang hati akan saya jawab. Dan silakan nanti materi ini bisa dipelajari kembali. Tetap jaga kesehatan, semangat dalam belajar. Jangan lupa untuk selalu berdoa supaya pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa dipertemukan kembali dalam pembelajaran tatap muka di sekolah. Selamat pagi, Tuhan memberkati.